Halo, perkenalkan nama saya Fernando Gerardo Sabujiat dengan NIM 2498. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tema yang akan saya bahas, yaitu kesadaran remaja hamil di luar nikah. Mata kuliah katekesi digital. Nah, baik, kita langsung saja ke materinya. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, baik emosional, sosial, dan spiritual. Pada masa ini, remaja mulai mencari jati diri dan seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam pergaulan bebas dan seksualitas. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan berbagai dampak bagi remaja itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Nah, oleh sebab itu, diperlukan kesadaran yang benar mengenai martabat tubuh, tanggung jawab moral, dan nilai kehidupan menurut ajaran Gereja Katolik. Kehamilan di luar nikah adalah keadaan ketika seorang perempuan mengandung sebelum ada ikatan perkawinan yang sah. Dalam pandangan Gereja Katolik, hubungan seksual memiliki tempat yang luhur dalam perkawinan karena merupakan ungkapan kasih suami istri sekaligus terbuka terhadap hidup baru. Oleh sebab itu, hubungan seksual di luar perkawinan tidak sesuai dengan rencana Allah bagi manusia. Dalam gereja mengajarkan bahwa seksualitas adalah anugerah Allah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Remaja perlu dipahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, termasuk dalam hubungan pergaulan dan penggunaan media sosial yang dapat memengaruhi perilaku remaja tersebut. Ada beberapa dampak akibat hamil di luar nikah. Yang pertama adalah dampak psikologis. Nah, dampak psikologis yaitu remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah sering menghadapi rasa takut, malu, stres, dan kecemasan. Tidak sedikit yang mengalami depresi karena dikucilkan oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga. Yang kedua, dampak sosial. Nah, kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan remaja mengalami stigma sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, serta hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga dan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, adanya dampak ekonomi. Banyak remaja belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi diri dan anak yang akan dilahirkan. Yang keempat, ada dampak rohani. Kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan pergaulan batin karena seseorang menyadari bahwa tindakannya tidak sesuai dengan ajaran moral Kristiani. Namun, gereja tetap mengajarkan belas kasih dan kesepakatan untuk bertobat. Pandangan gereja yaitu menghargai kehidupan manusia sejak saat pertumbuhan. Meskipun kehamilan terjadi di luar nikah, gereja tetap menegaskan bahwa anak yang dikandung adalah karunia Allah dan memiliki martabat yang harus dihormati. Gereja tidak membenarkan hubungan seksual di luar perkawinan, tetapi juga tidak menghakimi orang yang mengalaminya. Gereja mengajak setiap orang untuk bertobat, menerima pendampingan pastoral,
dan bertanggung jawab terhadap kehidupan yang telah dipercayakan Allah. Nah, adapun kesadaran remaja yang harus dibangun. Yang pertama, kesadaran dalam martabat diri sendiri. Remaja harus menyadari bahwa tubuh mereka adalah bait Allah yang harus dihormati dan dijaga. Yang kedua, kesadaran akan tanggung jawab. Nah, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, remaja harus berpikir matang-matang sebelum bertindak. Dan ketiga, kesadaran nilai kemurnian. Kemurnian bukan sekedar menahan diri, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, ada kesadaran akan kasih Allah. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, remaja tetap dipanggil untuk kembali kepada Allah melalui pertobatan dan pembaharuan hidup. Nah, kita akan lihat bacaan atau Injil atau kitab suci terkait tema kesadaran remaja hamil di luar nikah. Pada kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28, yaitu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia memiliki martabat luhur sebagai citra Allah. Yang kedua ada dalam kitab suci 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20. Aku tidak tahu kamu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Penjelasannya, tubuh manusia harus dihormati karena merupakan tempat kediaman Roh Kudus. Dalam Ibrani bab 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Nah, dalam perkawinan dipandang sebagai lembaga suci dan yang dihormati. Nah, dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 139 bab 13 sampai 14. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya, kehidupan manusia dihargai sejak dalam kandungan. Nah, yang kelima, ada Injil Yohanes bab 8 ayat 10 sampai 11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Yesus menunjukkan belas kasih sekaligus mengajak pada pertobatan. Ketika remaja melakukan dosa berat, ajaran gereja tetap memanggil melalui pertobatan tersebut. Nah, dalam dokumen gereja juga dikatakan bahwa dalam dokumen katekismus Gereja Katolik KGK nomor 2337 dijelaskan bahwa kemurnian berarti keberhasilan integrasi seksualitas dalam pribadi. Gereja mengajarkan pentingnya hidup murni dan bertanggung jawab. Yang kedua ada Katekismus Gereja Katolik yang menjelaskan bahwa hubungan seksual di luar perkawinan tidak sesuai dengan martabat cinta manusia dan rencana Allah. Nah, yang ketiga ada Familiaris Consortio nomor 37 menegaskan bahwa pentingnya pendidikan seks yang benar dalam keluarga agar kaum muda mampu mengambil keputusan yang benar.
Yang keempat ada Gaudium et Spes nomor 47 sampai 52 yang mengajarkan bahwa kesucian perkawinan dan tanggung jawab dalam hidup berkeluarga. Nah, yang kelima ada Christus Vivit nomor 261 sampai 267 mendorong kaum muda untuk mengembangkan relasi yang sehat, bertanggung jawab, dan berlandaskan dengan iman. Nah, sebagai kesimpulan, kehamilan di luar nikah merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Gereja Katolik mengajarkan bahwa seksualitas adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dijalani dengan tanggung jawab dan kemurnian. Melalui pendidikan iman, pendampingan iman tepat, serta penghayatan nilai-nilai Kristiani, remaja dapat membangun kesadaran untuk menjaga martabat diri dan menghormati kehidupan. Bagi mereka yang telah mengalami kehamilan di luar nikah, gereja tetap membuka pintu belas kasih melalui pertobatan, pendampingan, dan pertobatan agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan penuh harapan dan dalam kasih Allah. Baik, sekian dari pembahasan tema tersebut. Terima kasih.